Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tujuan praktikum dari modul ini ada dari pengukuran dan mesin freeze. Untuk pengukuran, tujuan praktikumnya antara lain: yang pertama, dapat membandingkan tingkat ketelitian panjang, lebar, ketebalan dengan jangka sorong manual, jangka sorong dial, dan mikrometer skrup. Yang kedua, untuk mengetahui cara-cara penggunaan jangka sorong dari manual dan dial, dan dari mikrometer skrup. Yang ketiga, dapat mengukur dan mengetahui dimensi dari suatu bahan uji dengan jangka sorong dan mikrometer. Dari mesin freeze, tujuannya antara lain: satu, setiap praktikan dapat memahami dan mengerti gambaran penggunaan mesin freeze. Yang kedua, praktikan dapat mengoperasikan mesin freeze serta menganalisa hasil-hasil penggunaan mesin. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengetahui jenis bahan-bahan yang digunakan dari penggunaan mesin freeze. Lanjut ke landasan teori. Landasan teori ini merupakan pengertian-pengertian yang ada di modul ini. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran sendiri adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka. Dan yang kedua yaitu dari alat ukur. Alat ukur adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan untuk suatu perangkat. Nah, definisi lain dari instrumen atau alat ukur ini adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kinerja indera untuk melakukan proses pengukuran. Instrumen atau alat ukur terdiri dari banyak jenis dan dapat dikelompokkan melalui disiplin kerja. Di antara alat ini yaitu yang pertama, alat ukur dimensi. Alat ukur dimensi ini ada mistar, jangka sorong, mikrometer, bilas sudut, baluk ukur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alat ukur massa, yaitu terdiri dari timbangan, komparator, weight set, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu alat ukur mekanik dari technometer, tachometer, stroboscope, dan lain-lain. Yang keempat yaitu alat ukur listrik, terdiri dari voltmeter, ampermeter, jembatan Wheatstone, dan apapun itu. Yang ketiga dari landasan teori ini adalah alat ukur dimensi. Alat ukur dimensi ini ada beberapa. Yang pertama adalah mistar geser. Nah, gambarnya seperti ini. Mistar geser disebut juga dengan jangka sorong atau sketmat dan lain-lain. Dan mistar geser ini disebut dapat digunakan untuk mengukur berbagai macam dimensi benda kerja dalam satuan milimeter. Nah, mistar geser ini juga memiliki tingkat ketelitian sampai 0,1 mm, 0,0 mm sampai 0,02 mm. Nah, di sini aku bakal jelasin keterangan gambar mistar geser. Yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam berfungsi untuk mengukur diameter suatu benda. Contohnya seperti cincin, kelereng, dan bola kecil. Yang kedua ada rahang luar. Rahang luar berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda. Yang ketiga ada skrup pengunci. Alat ini berfungsi untuk pengunci pada saat pengukuran sedang berlangsung. Yang keempat ada skala imperial. Skala imperial ini merupakan skala yang tidak baku dalam bentuk satuan inci. Yang kelima ada skala metrik. Skala metrik ini skala yang skala internasional, jadi menggunakan milimeter dan sentimeter. Terus ada pengukur kedalaman, berfungsi sebagai alat untuk mengukur kedalaman suatu lubang. Yang ketujuh ada skala utama. Di skala utama ini tadi terdapat skala imperial dan skala metrik. Terus yang kedelapan ada skala nonius. Skala nonius ini letaknya pada ragam geser, tepatnya di bawah skrup pengunci. Nah, di sini aku juga bakal jelasin cara membaca jangka sorong manual dengan ketelitian 0,05 mm.
Nah, untuk gambar seperti ini, skala utamanya itu yaitu 12 mm. Dan untuk skala non-use-nya adalah 5 dikali 0,05 sama dengan 0,25 mm. Nah, dari skala utama tadi ditambah dengan skala non-use menghasilkan 12,25 mm. Nah, yang selanjutnya ada mistar geser jam. Mistar geser jam atau biasa disebut dengan jangka sorong dial. Alat ini digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, kedalaman, lebar celah, tebal, dan panjang suatu benda. Nah, untuk membaca jangka sorong dial dengan permasalahan seperti ini sebagai berikut. Untuk skala utamanya yaitu 15 mm dan untuk skala non-use-nya ada 0,43 mm. Dan dari hasil dari pertambahan antara skala utama dan skala non-use adalah 15,43 mm. Dan selanjutnya ada mikrometer. Mikrometer merupakan salah satu alat ukur dengan presisi yang memakai petunjuk berskala sesuai standar industri. Mikrometer bekerja dengan prinsip mengubah gerakan rotasi menjadi gerakan translasi. Mikrometer memiliki ketelitian yang lebih baik daripada mistar geser. Ketelitian dapat mencapai 0,01 mm, 0,005 mm, dan 0,001 mm. Dan pada mikrometer ada dua skala, yaitu skala tetap dan skala putar. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian dari mikrometerscope-nya sendiri. Yang pertama yaitu ada poros tetap. Poros tetap yaitu poros di ujung yang ini tidak bisa digerakkan. Yang kedua yaitu ada poros geser. Poros geser yaitu poros yang bisa digerakkan ke depan ataupun ke belakang. Yang ketiga ada skala utama. Skala utama yang digunakan pada mikrometerscope sendiri yaitu milimeter. Yang keempat yaitu ada skala non-use. Yang kelima ada pemutar. Pemutar ini berfungsi untuk menggerakkan si poros gesernya tadi. Yang keenam yaitu ada pengunci. Yang ketujuh ada raset. Raset di sini berfungsi sama seperti poros geser, tapi ukurannya dia yang lebih kecil. Kemudian yang terakhir ada frame bentuk U. Selanjutnya yaitu ada cara membaca mikrometerscope-nya sendiri. Seperti gambar di samping saya, skala utamanya yaitu 6,5 mm, dan di skala non-use itu di samping kanannya skala utama itu tertuju 21 mm, tapi di skala non-use itu harus dikali 0,1 mm sehingga dihasilkan 0,01 mm sehingga dihasilkan 0,21 mm. Dan hasilnya dari mikrometerscope ini skala utama ditambah dengan skala non-use, jadi 6,5 ditambah 0,21 mm sehingga didapatkan hasil 6,71 mm. Selanjutnya yaitu ada satuan-satuan dalam pengukuran. Yang pertama yaitu ada satuan dasar SI. Berikut gambar besaran-besaran satuan dasar SI. Satuan dasar sendiri memiliki pengertian yaitu satuan pengukuran pada besaran dasar pada sebuah sistem besaran fisis. Dan di ilmu pengetahuan dan teknik sendiri ada dua jenis satuan. Yang pertama yaitu ada satuan turunan dan yang kedua ada satuan dasar. Satuan dasar sendiri seperti panjang, waktu, dan massa. Kemudian di sistem satuan dasar ini tuh biasa kita kenal dengan SI atau sistem internasional. Satuan turunan. Satuan turunan adalah sebuah satuan pengukuran dan sebuah besaran turunan dalam suatu sistem besaran. Ada 8 besaran turunan dalam satuan internasional, yakni ada kecepatan, gaya, volume, luas, massa jenis, tekanan, dan usaha. Berikut adalah besaran turunan beserta lama dimensinya. Di praktikum kali ini juga ada praktek mesin freeze. Mesin freeze atau mining mesin adalah mesin perkakas yang dalam proses kerja pemotongannya dengan menyayat atau memakan benda kerja membutuhkan alat pemotong bermata banyak yang berputar, bisa disebut multi-point cutter.
Pisau freeze dipasang pada sumbu atau arbor mesin yang didukung dengan alat pendukung arbor. Pisau tersebut akan terus berputar apabila arbor mesin diputar oleh motor listrik. Agar sesuai dengan kebutuhan, gerakan dan banyaknya putaran arbor dapat diatur oleh operator mesin freeze. Berikut adalah bagian-bagian mesin freeze. Ada spindle utama, merupakan bagian yang terpenting dari mesin milling, tempat untuk mencekam alat pemotong. Dibagi menjadi 3 jenis, yakni ada vertical spindle, horizontal spindle, dan universal spindle. Ada meja, merupakan bagian mesin milling, tempat untuk clipping device atau benda kerja. Dibagi menjadi 3, yakni fixed table, swivel table, dan compound table. Ada motor drive, merupakan bagian mesin yang berfungsi menggerakkan bagian-bagian mesin yang lain, seperti spindle utama, meja, pendingin. Pada mesin milling setidaknya ada 3 motor, yakni ada motor spindle utama, motor gerakan pemakan, dan motor pendingin. Ada transmisi, merupakan bagian mesin yang menghubungkan motor penggerak dengan yang digerakkan. Ada geni, merupakan bagian mesin untuk menopang atau menahan meja mesin freeze. Pada bagian ini terdapat transmisi gerakan pemakan. Ada kolom, merupakan batang dari mesin atau tempat menempelnya bagian-bagian mesin yang lain. Ada base atau dasar, merupakan bagian bawah dari mesin milling, bagian yang menopang badan atau tiang, tempat untuk cairan pendingin. Kontrol merupakan pengatur dari bagian-bagian mesin yang bergerak. Ada 2 sistem kontrol, yakni ada mekanik dan elektrik. Bentuk pengfraisan. Mesin freeze mempunyai beberapa hasil bentuk yang berbeda dikarenakan cara pengerjaannya. Berikut ini bentuk-bentuk pengfraisan yang bisa dihasilkan oleh mesin freeze. Yang pertama, bidang rata datar. Yang kedua, bidang rata miring menyudut. Yang ketiga, bidang siku. Yang keempat, bidang sejajar. Yang kelima, alur lurus dan melingkar. Yang keenam, segi beraturan atau tidak beraturan. Yang ketujuh, pengeboran lubang atau pembesaran lubang. Yang kedelapan, roda gigi lurus, helix, paying atau cacing, dan yang kesembilan yaitu eksentrik. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang prinsip gerakan mesin freeze. Gerakan pemotong terjadi saat alat potong berputar yang diikuti dengan gerakan pemakanan dan gerakan pengikat benda kerja. Gerakan berputar disebut juga dengan gerakan utama, yaitu gerakan berputar alat potong yang sambil memotong benda kerja. Nah, di sini juga ada gerakan pemakanan, yaitu gerakan pemakanan adalah gerakan yang alat potong yang sepanjang daerah pemotongan. Gerakan ini berbentuk lurus dan melingkar, sedangkan gerakan pengikat adalah gerakan menekan benda kerja dan alat potong yang memungkinkan sisi potong dapat dengan mudah memotong benda kerja. Di sini juga ada jenis-jenis mesin freeze. Yang pertama yaitu mesin freeze horizontal, yaitu mesin freeze yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Mesin ini termasuk tipe gain dan tipe bed, namun bentuknya sama dengan mesin freeze universal. Nah, yang kedua yaitu mesin freeze vertikal, yaitu mesin freeze dengan poros utama sebagai pemutar dengan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Poros utama mesin ini dipasang pada kepala tegak. Posisi kepala dapat dimiringkan ke kanan maupun ke kiri maksimal 60 derajat. Nah, di sini yang terakhir adalah mesin freeze yang universal. Di situ yaitu mesin yang pada dasarnya gabungan dari mesin freeze horizontal dan mesin freeze vertikal. Mesin ini biasanya digunakan untuk pekerjaan pengfraisan muka datar, terus spiral, roda gigi, pengeboran dan rimer serta pembuatan alur luar dan alur dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pisau freeze dan fungsinya yang ada 9. Pisau freeze yang pertama ini adalah pisau freeze sisi, digunakan untuk memfreeze permukaan datar benda kerja dengan menggunakan mesin freeze horizontal.
Yang kedua adalah pisau freeze muka, digunakan untuk memfreeze permukaan mendatar dan tegak bekerja dengan menggunakan mesin freeze vertikal. Yang ketiga adalah pisau freeze alur dan muka, gunanya untuk membuat alur atau celah dengan menggunakan mesin freeze horizontal. Yang keempat adalah pisau freeze gergaji, digunakan untuk membelah atau memotong benang kerja dan membuat alur. Yang kelima adalah pisau freeze pembentuk untuk membuat permukaan bentuk. Yang keenam adalah pisau freeze roda gigi untuk membuat roda gigi. Yang ketujuh adalah pisau freeze sudut untuk membuat permukaan sudut. Yang kedelapan adalah pisau freeze jari untuk membuat alur, pembesaran lubang, dan pembuatan permukaan bertingkat. Yang kesembilan atau yang terakhir ini adalah pisau freeze alur T dan alur bersudut. Alur bersudut ini gunanya untuk membuat alur berbentuk sudut. Dalam pelaksanaan praktikum mesin freeze ini ada alat, bahan, dan prosedurnya. Alatnya sendiri ada 4. Yang pertama adalah jangka sorong manual, yang kedua adalah jangka sorong dial, yang ketiga adalah mikrometer skrup, dan yang terakhir adalah mesin freeze. Bahannya sendiri ada 2. Yang pertama adalah besi spesimen atau besi cor, dan yang kedua adalah kayu. Pelaksanaan prosedur praktikumnya ada 6. Yang pertama adalah ambil besi spesimen dan periksalah apakah sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah ukur benda uji dan terdiri dari diameter luar, diameter dalam, dan panjang dengan menggunakan jangka sorong manual dan jangka sorong dial dengan satuan milimeter, lalu catat di lembar kerja laporan. Yang ketiga adalah setelah itu ukur dimensi benda uji dari diameter luar dan diameter dalam dengan menggunakan mikrometer skrup dan catat hasilnya di lembar kerja laporan. Yang keempat adalah praktikan memperhatikan asisten laboratorium dalam mengoperasikan mesin-mesin, mencatat hal-hal yang telah disampaikan asisten laboratorium mengenai materi mesin freeze. Yang kelima adalah praktikan mengoperasikan mesin ini secara berkelompok. Yang keenam atau yang terakhir adalah merangkum penjelasan yang telah disampaikan asisten laboratorium dalam bentuk report.